Selamat datang di podcast Bible Study in Verse, dan kita sedang belajar dari seri adegan-adegan penutup. Dan sekarang kita sudah masuk pada pelajaran ketiga dengan judul Kelas Dimulai. Dan kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Hari ini kita berdiskusi bersama dengan Pendeta Eben dan juga halo Kak Monica Teresia. Shalom Halo. semuanya. Belum. Halo. Baik, Sahabat Inverse, seri pelajaran kita dapat Anda akses melalui tautan yang tersedia pada deskripsi video ini ya. Dan untuk membuka diskusi kita, Kak Monica boleh silakan pimpin dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk berkat dan anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari. Dan pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan bagi yang telah Engkau berikan bagi kami untuk boleh saling sharing atau berbagi akan pelajaran dari Universe. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kami dan juga orang-orang di luar sana, orang-orang muda khususnya yang boleh mendengarkan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami dan sempurnakan yang kurang dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pelajaran kita ini kan diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ya Pak Pendeta. Ya. Dan sebelum kita baca ayatnya, mungkin Pak Pendeta boleh memberikan sedikit background dari perikop ini Pak Pendeta. Ya, oke. Terima kasih Kak Alicia. Jadi Yohanes pasal yang ke-14 ini tentu lanjutan dari kisah yang ditulis sebelumnya ya. Di akhir dari Yohanes pasal yang ke-13. Di mana di sana Yesus menyampaikan bahwa salah seorang muridnya yang bernama Yudas akan mengkhianatinya. Kemudian Petrus, murid yang begitu dekat dengan dia juga akan menyangkal dia. Dan ia kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Ada waktunya mereka harus berpisah secara fisik dengan Yesus. Namun kemudian di Yohanes pasal yang 14 ini kemudian Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi perpisahan ataupun kehilangan Yesus secara fisik bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus katakan bahwa pekerjaan misi ini harus tetap dilanjutkan dan ia tidak hanya memberitahukan apa-apa yang terjadi yang akan dialami oleh murid-muridnya, namun Yesus juga menyampaikan hal yang sangat penting yaitu janji untuk murid-murid bagaimana mereka melewati masa-masa yang ada di depan mereka. Ini sedikit pengantar dari Yohanes pasal 14 ini. Oke, thank you so much Pak Pendeta. Dan kita akan belajar, sahabat Inverse boleh membaca selengkapnya di rumah masing-masing ya, Yohanes pasal 14. Kami akan membacakan ayat 1 sampai 6 dan 15 sampai 18. Oke, Yohanes pasal 14, saya baca mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 15, Jikalau kamu mengasihi kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu.
Oke, terima kasih. Dan menarik sekali Yohanes pasal 14 ini dimulai dengan kalimat janganlah gelisah hatimu, dan menariknya Yesus mengucapkan ini setelah memberitahukan bahwa Petrus akan menyangkal dia ya Pak Pendeta. Iya, Nah, mengapa Yesus justru memberikan penghiburan kepada murid-murid yang ia tahu akan segera gagal, bahkan bukan cuma Petrus ya, murid-murid yang lain juga akan meninggalkan Yesus ketika akan disalib gitu, dan Yesus sudah tahu itu. Kenapa dimulai dengan janganlah gelisah hatimu? ya, jadi menarik sekali apa yang Yesus katakan ketika Yesus mengetahui kelemahan, kegagalan dari para murid, termasuk Petrus dalam hal ini, tetapi di sini tidak mengubah kasih Udah dan WA dia, rencana ntar mau ke ATM dulu ya. Tuhan bagi Petrus dan bagi sesama manusia tentunya. Jadi janji tentang rumah Bapa atau kerajaan sorga keselamatan yang Tuhan janjikan ini menunjukkan bahwa sekalipun seseorang ada masa di mana dia gagal, ada masa di mana dia jatuh, tapi ketika dia mau bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah menolak dan menutup pintu rahmat bagi orang yang mau kembali kepada Tuhan. Iya sih, terima kasih Pak Pendeta. Dan memang Yesus juga berkata bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat dan akan datang kembali ya untuk membawa murid-muridnya. Kenapa janji tentang kedatangan kedua ini menjadi jawaban yang tepat bagi hati para murid yang memang sedang takut nih Kak untuk kehilangan Yesus? Iya, jadi janji Tuhan bagi para murid ini yang mereka lagi takut buat kehilangan dia itu, yang mana Yesus ini menekankan bahwa perpisahan itu eh, bukan akhir dari segalanya gitu, melainkan dia berjanji bahwa dia akan kembali datang dan dengan kepastian bahwa tujuan akhirnya adalah hidup bersama dengan Yesus gitu selama-lamanya. Dan memang seringkali eh, perpisahan itu sangat menyakitkan ya menyedihkan ya buat para murid-murid ini khususnya waktu itu. Tapi Yesus kasih tahu kalau yang mana Tuhan ini dia ini tidak akan benar-benar berpisah dengan mereka karena dia akan datang kembali, bahkan mereka akan hidup dengan dia. Mungkin seperti itu. Oke, dan kalau misalnya kita udah bersama-sama dengan seseorang gitu ya, udah lama nih apa istilahnya kayak 24/7 gitu, 24 jam per 7 itu hidup bersama-sama dengan orang itu. Pastinya kalau misalnya dia bilang dia mau pergi, itu pasti rasanya gimana sih, kayak mau kemana gitu. Dan dalam konteks para murid itu ya pasti nanya gitu, mau kemana gitu kan. Mau mau pergi kemana? Itu menurut saya suatu hal yang manusiawi ya untuk ditanyakan gitu. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Gitu. Apakah arti bahwa Yesus bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi dirinya sendirilah adalah jalan kepada Bapa gitu, Pak Pendeta? Itu maksudnya gimana, Pak Pendeta? Kenapa Yesus menjawabnya seperti itu? Padahal kan ya, saya bisa bayangin sih gimana gelisahnya hati para murid, tapi malah dijawab dengan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kenapa Pak Pendeta? Ya. Oke, jadi ketika Yesus menyatakan dan memperkenalkan dirinya bahwa dialah jalan keselamatan, kebenaran yang sesungguhnya, dan kehidupan yang kekal yang dia sediakan, ini sedang mengajak dan mengajar para murid-murid bahwa beragama ataupun beribadah itu bukan sekedar hanya mengetahui kebenaran secara intelek atau mengetahui tuntutan-tuntutan agama, aktivitas rohani atau sistem agama, tetapi Yesus menekankan di sini bahwa keselamatan itu harus memiliki hubungan secara pribadi dengan Yesus, karena dialah jalan keselamatan itu, dialah hidup kekal itu, dan melalui Yesus tentu kita terhubung dengan sorga, terhubung dengan Bapa, menerima kehidupan yang kekal, dan tentunya memperoleh kesempatan ataupun anugerah untuk menerima keselamatan ataupun terhubung dengan Tuhan. Jadi
Yesus menekankan di sini bagaimana hubungan dengan Dia sebagai jalan keselamatan itu, sebagai juru selamat atau penghubung manusia dengan sorga, dengan Allah, itu adalah hal yang sangat penting. Nah, yang lebih penting daripada sekedar hanya pengetahuan rohani atau pemahaman secara intelek ataupun aktivitas rohani tuntutan agama yang biasa orang lakukan pada waktu itu. I see. Dan tapi ada yang menarik ya, walaupun sudah bilang seperti itu, mmm, Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Dan Yesus Hmm. menjawab, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Nah, Kak, mengapa menurut Kak Ica para murid yang udah lama nih bersama-sama dengan Yesus masih punya kesulitan gitu untuk memahami karakter Bapa seperti apa? Iya, memang memang iya ya. Jadi waktu baca ini juga ternyata, walaupun mereka sudah lama bersama-sama dengan Yesus, ternyata mereka masih belum tahu tentang Bapa begitu. Dan memang, pada dasarnya juga dari tradisi dari Israel, itu mereka punya pemahaman tentang Bapa itu berbeda dengan apa yang, mereka lihat oleh Yesus begitu. Ya identik dengan, eee, lebih kalau Yesus dia lebih sempurna, lebih belas kasih, dan Bapa itu lebih, sulit untuk ditemui lah dan sebagainya. Tapi intinya adalah, Yesus mau menekankan bahwa Bapa itu sangat sangat sangat, menginginkan mereka gitu, sangat rindu untuk bisa tinggal dengan mereka dan menekankan bahwa, eee, Bapa juga adalah belas kasih sama seperti Yesus gitu. Dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dan Bapa adalah Dia begitu. Ya mungkin seperti itu. Oke, Kak, dan tadi Kak Ica juga udah singgung ya, dan sampai sekarang juga memang banyak orang yang masih memandang Yesus itu sebagai pribadi yang memang lembut, tapi Mhm. Bapa itu adalah kayak pribadi yang keras, sulit untuk didekati, kayaknya nggak mau, apa ya, datang gitu untuk manusia dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana Yohanes 14 ini juga boleh meluruskan pandangan tersebut, Pak Pendeta, dan apa dampaknya khususnya dalam cara kita berdoa? Iya, jadi betul ya, tadi Kak Ica sudah singgung, memang orang cenderung melihat dan memahami Bapa atau Allah yang di perjanjian lama itu di mana Yesus belum lahir sebagai manusia, Bapa yang kejam ya. Ada cerita-cerita bagaimana eh, orang-orang mendapatkan hukuman, disuruh berperang, tapi kemudian berbeda dengan Yesus yang penuh belas kasihan, menyembuhkan orang pada waktu dia hidup sebagai manusia. Ini cenderung orang berpikir seperti itu. Allah perjanjian lama itu agak kejam, kemudian di perjanjian baru Allah yang penuh kasih karunia. Tetapi sesungguhnya melalui ayat ini atau melalui kisah ini mengajar kepada kita bahwa Bapa itu bukan pribadi yang harus dibujuk atau dirayu oleh Yesus agar ia mengasihi manusia ataupun menolong manusia di dalam kehidupannya. Justru Yesus menekankan bahwa dia adalah manifestasi ataupun perwujudan dari Bapa itu sendiri. Yesus itu menunjukkan karakter daripada Bapa. Sebagaimana Yesus penuh belas kasihan, kemurahan, pengampunan, itulah sesungguhnya karakter dan gambaran daripada Bapa. Itu sebabnya tadi Yesus katakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah sama. Jadi melalui Kristuslah kita dapat mengenal dan meyakini Bapa yang seperti Yesus. Karena dia adalah tentu juga Allah sendiri yang menggambarkan karakter belas kasihan, kemurahan, dan juga hal-hal yang agung daripada Allah itu sendiri yang ditampilkan atau ditunjukkan oleh Yesus sendiri gitu. Oke, jadi jangan salah ya sahabat Inverse, apalagi dalam cara kita berdoa ya Pak Pendeta, jadinya ngerasa kayak, "Oh Bapak tuh jauh."
dan lain-lain. Padahal kita berdoa di dalam nama Yesus, karena Yesus lah menjadi perantara kita antara Bapa dan kita gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, dan di dalam Yohanes 14 ayat 15 tadi yang sudah dibaca juga oleh Kak Ica, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, ini nih Kak, apa perbedaan kita mentaati Tuhan karena takut atau terpaksa dengan ketaatan yang memang lahir dari kasih? Thank you. Ini penting sih, karena kadang-kadang waktu baca ini juga seperti kalimat yang mengatur ya, mengatur atau memerintah begitu. Tapi perkataan Yesus ini bukan perkataan manipulasi, dan perkataan ini bukan satu kalimat perintah, tetapi adalah satu bentuk deskripsi atau penjelasan yang sedang Yesus jelaskan, yang mana bagaimana seharusnya kasih itu bekerja begitu. Jadi ketika mengasihi, seharusnya bukti kasih itu terwujud melalui tindakan atau perbuatan begitu. Dan Yesus lagi menunjukkan seperti itu, dan bukan karena Yesus mengatakan ini untuk supaya dia mengasihi kita, tapi karena dia telah lebih dahulu mengasihi kita, makanya dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Dan ini bukan kalimat yang untuk memerintah, tapi benar-benar adalah satu bentuk kalimat pilihan ya. Masih ada pilihan di dalamnya, yang mana masih diberikan pilihan kepada kita, kalau mau mengasihi boleh, tapi seperti inilah cara mengasihinya, begitu. Tapi bukan manipulasi ya, mungkin jangan sampai disalahartikan begitu. Oke, benar banget ya Kak ya, memang jangan disalahartikan sebagai kata-kata manipulasi, itu benar banget ya, suka dipelintir soalnya. Dan pada perikop kedua di Yohanes 14, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Mengapa janji tentang Roh Kudus ini sangat penting bagi murid-murid yang merasa akan kehilangan guru mereka, Pak Pendeta? Ya, jadi tentu sangat penting bagi murid-murid mendapatkan jaminan ketika Yesus nantinya tidak lagi bersama mereka secara fisik, yang tadinya mereka bersama-sama mengandalkan Yesus dan lain sebagainya. Ini waktunya sebentar lagi akan berpisah dengan Yesus. Jadi tentu ini sebuah kesedihan lah secara manusia juga ya, kalau kita sudah dekat seseorang, sudah baik hubungan, tiba-tiba berpisah, biasanya kan sedih. Nah, ini secara manusia biasa pun begitu, apalagi ini murid-murid yang harus terus melanjutkan misi pekerjaan ini. Jadi Roh Kudus Tuhan janjikan untuk melanjutkan pelayanan daripada Yesus, untuk menyertai, mengajar, menghibur, menuntun, membimbing murid-murid ini. Dan Yesus katakan bahwa murid-murid tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Yesus janjikan, kalaupun Yesus pergi, maka ada Roh Kudus, pribadi Allah lain yang menyertai murid-muridnya untuk melanjutkan misi. Tidak dengan kekuatan mereka saja, tapi Tuhan Yesus janjikan ada pribadi Allah yang tetap harus menyertai mereka, yaitu Roh Kudus ini. Demikian. Amin. Thank you so much Pak Pendeta. Dan Yohanes 14 memang sangat indah menurut saya, karena menunjukkan bahwa sebelum Yesus pergi, ia memastikan murid-muridnya tidak kehilangan pengharapan, ya. Ia menjanjikan sebuah tempat, ia memperkenalkan karakter Bapa, memberikan Roh Kudus sebagai penolong, dan mereka memang akan kehilangan hadirat Yesus secara fisik, tapi tidak akan pernah kehilangan hadirat Tuhan. Yang itu juga menjadi bagian kita juga. Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja?
Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita masuk ke dalam bagian yang lebih praktis. Nah, orang muda kan sering takut bahwa kegagalan mereka akan membuat Tuhan itu gak mau lagi nih bersama-sama dengan mereka. Nah, bagaimana janji Yesus kepada Petrus dan kepada murid-murid ya, dapat menolong seseorang yang sedang bergumul dengan rasa bersalah. Ya, kalau bagi saya sendiri tentang kegagalan, kehilangan atau perpisahan itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan sih dan cukup mengecewakan ya. Eh, Bagaimana rencana atau rencana yang seketika berubah dari A ke B atau ke C, jadi itu cukup membuat kecewa dan lain sebagainya sebenarnya. Tapi eh, berdasarkan dari pelajaran ini, saya memahami bahwa ternyata eh, segala sesuatunya itu ternyata Tuhan tidak meninggalkan. Ternyata Tuhan janji Tuhan itu telah ada bahkan sebelum 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 saya melakukan sebelum kegagalan itu terjadi atau kehilangan itu terjadi. Jadi yang paling saya nikmati adalah waktu dibaca di ayat eh, Yohanes 14 yang mana dikatakan eh, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kayak eh, inilah yang menjadi menjadi kekuatan buat saya setelah beberapa tahun terakhir ini mengalami hal-hal yang sulit, tapi ternyata Tuhan itu sangat-sangat amat tidak meninggalkan dan Dia bilang minta aja, nggak perlu takut gitu, tidak perlu takut karena Tuhan itu selalu ada dan Dia akan selalu memberikan pertolongan. Iya, jadi betul ya, bukan hanya para rasul, para murid yang punya kelemahan, punya kegagalan, para nabi-nabi yang ada di Alkitab juga, mereka punya kekurangan, kelemahan-kelemahan. Nah, demikian juga tentunya kita sahabat-sahabat orang muda. Tetapi jangan sampai kegagalan, kelemahan kita, bahkan mungkin rasa bersalah yang kita alami atau yang terpikir dalam hati kita justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai demikian. Jadi rasa bersalah, kegagalan atau kelemahan yang ada ini harusnya lebih mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Memang setan selalu
mengintimidasi kita ya. Dia selalu ingat-ingatkan kekurangan kelemahan kita, ketidaklayakan kita, yang akhirnya sebagian orang akhirnya lari kepada kompensasi yang negatif. Tapi Tuhan sebenarnya mau menerima kita ketika kita mau datang kembali. Ada banyak cerita di Alkitab, anak yang hilang yang sudah begitu jauh dari Tuhan, dari orang tuanya, tapi ketika dia mau kembali, ayahnya tidak pernah menolak dia. Itu gambaran daripada kita kalau kita mau datang kembali, sekalipun mungkin ada kelemahan, kegagalan, atau pilihan kita yang sudah salah, tapi Tuhan tetap membuka hati untuk menerima, mengasihi, dan mengampuni kita. Amin. Dan memang tentang kegagalan-kegagalan ini sering banget nih, apalagi hal-hal yang misalnya kita udah overcome satu sin gitu, misalnya udah agak konsisten nih, tiba-tiba ngelakuin itu lagi, dan itu rasanya kayak langsung terus down gitu, akhirnya diingetin terus. Memang ya bener, setan tuh bekerja keras gitu untuk hal-hal kecil, bahkan di dalam kehidupan tuh dia, ayo nih, ayo jangan jangan ditinggalin nih dosa yang ini, ayo lakukan terus. Kayaknya rasanya dipacu terus untuk seperti itu. Dan apalagi ketika masa depan itu tiba-tiba berubah, seperti para murid-murid yang merasa masa depan yang mereka harapkan itu tiba-tiba berubah ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Nah, pernahkah mungkin Kak Monica boleh sharing gitu ya, uh, mengalami gitu ketika rencana hidup itu berubah secara mendadak? Janji mana dalam Yohanes 14 yang mungkin ada lagi mungkin janji dalam Yohanes 14 yang paling menolong dalam situasi tersebut? Ya, jadi waktu itu pernah, bukan waktu itu sih, tapi ini baru-baru aja terjadi ya, eh, merasa ketidakpastian. Jadi di saat lagi berdoa untuk sesuatu rencana ke depan, tapi ternyata Tuhan masih belum jawab sampai sekarang. Jadi eh, itu yang membuat membuat saya juga jadi apa ini? Kenapa? Kenapa bisa begini nih? Apa maksud Tuhan? Rencana Tuhan apa? Apakah Tuhan lagi nggak peduli kah? Ya, sempat sempat terpikir begitu, tapi bersyukurnya ternyata dari pelajaran ini itu yang paling berkesan bagi saya adalah di ayat pertamanya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Jadi eh, kenapa harus gelisah ya? Tuhan bilang udah percaya aja gitu. Ya sekalipun sekalipun segala sesuatunya memang tidak pasti atau ada rencana-rencana juga yang memang rencana saya yang berubah dari dari yang tadinya nggak bisa buat sesuatu lalu sekarang harus belajar sesuatu eh, itu adalah hal yang sulit sebenarnya. Tapi Tuhan bilang nggak usah gelisah, percaya aja sama Tuhan karena ya janjinya dia pasti akan menolong begitu dan dia nggak pernah melewatkan atau mengingkari janjinya. Amin, thank you for sharing Kak Ica. Dan memang ya pelajaran pekan ini juga menekankan bahwa ada Roh Kudus ya yang akan tetap mengajar kita dan mengingatkan kita akan perkataan Yesus di mungkin ketika kita lagi gelisah, kita lagi takut, kita lagi apa, pasti ada penolong itu. Dan dalam pengalaman sehari-hari, bagaimana kita boleh membedakan nih, Dete, tuntunan Roh Kudus dari sekedar keinginan atau perasaan pribadi kita aja nih. Sering kebalik soalnya. Oke, jadi ini hal yang sangat penting ya, teman-teman juga sekalian, orang-orang muda, bahwa hari ini kita bersyukur karena kuasa Roh Kudus pribadi ketiga dari kealahan itu yang menuntun kita, membimbing kita, dan tentunya dia tidak lagi berbicara langsung seperti zaman Yesus, tidak terdengar suaranya. Namun dia berbicara melalui dorongan hati atau kata hati kita yang utama. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa ini adalah dorongan hati dari Roh Kudus ataupun bisikan
halus daripada Roh Kudus, tentunya ini kita perlu selalu uji apakah ini selaras dan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ini mengarahkan kepada karakter Kristus, buah-buah roh, serta menuntun kita kepada ketaatan dan keselarasan dengan firman Tuhan. Karena jangan lupa, kuasa yang satu lagi pun juga bisa berbisik melalui kata hati kita. Kuasa kegelapan juga bisa saja mendorong kita atau hati kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Itu sebabnya selalu kita harus uji. Ini selaras dengan firman Tuhan, sesuai dengan karakter Yesus, sesuai dengan buah-buah Roh Kudus, menolong kita untuk setia dan taat kepada firman Tuhan. Maka kalau itu lolos ujiannya, berarti inilah pekerjaan Roh Kudus yang sedang menuntun kita. Sebaliknya, kalau ini tidak sedang membawa kita kepada karakter yang lebih baik, selaras dengan Kristus, itu artinya mungkin kuasa roh yang lain yang sedang mendorong kita. Jadi pekerjaan Roh Kudus tidak kelihatan secara mata, tapi bisa dilihat hasil dan dampak melalui hidup kita. Sama seperti angin katanya Alkitab, toh. Angin ini tidak kelihatan, tapi kita tahu ada angin yang berhembus sehingga kita bisa bernafas, daun-daun bergoyang, dan ada tanda-tandanya yang kelihatan dari kuasa Roh Kudus itu. Amin. Sebenarnya kita harus secara sadar gitu ya, setiap hari secara sadar tahu apakah ini pimpinan Roh Kudus atau kuasa yang lain ya Pak Pendeta. Karena nggak ada kuasa yang lain ya, cuma dua ya. Entah dari dunia atau dari surga gitu. Dan Yesus berjanji untuk memberikan damai sejahtera yang berbeda dari apa yang diberikan oleh dunia. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara damai yang berasal dari keadaan yang nyaman dan damai yang diberikan oleh Kristus? Iya, damai kalau damai yang diberikan oleh dunia itu seringkali eh, agak bergantung pada keadaan ya. Jadi kalau damai yang diberikan dunia, kalau misalnya ada uang, wah itu damai tentram. Kalau misalnya nggak ada uang, nggak ada kedamaian di dalamnya. Tapi kalau misalnya dengan Yesus, Yesus itu memberikan kedamaian yang sekalipun keadaan itu tidak ada perubahan. Sekalipun keadaan itu mungkin dalam keadaan sulit, tapi karena dia memberikan damai itu langsung ke dalam hati, langsung di dalam hati memberikan rasa akan hadirat Tuhan dan juga kasih gitu, dan mengingatkan akan janji-janjinya. Jadi nggak ada lagi rasa khawatir dan lain sebagainya. Kalau dunia udah pasti memberikan damai yang harus ada hasil ya, ada hasil terlebih dahulu baru ada kedamaian. Mungkin itu dari saya. Ya, betul ya. Saya setuju bahwa damai sementara yang dunia tawarkan itu seringkali bergantung kepada kondisi, keadaan, situasi yang kita alami. Sama seperti perasaan, itu bisa datang dan pergi. Kalau nyaman, kalau semua baik-baik saja, kita damai. Kalau pekerjaan berhasil, uang cukup, mau jalan-jalan ada uang, ini damai. Tapi jangan lupa itu sementara. Itulah yang dunia tawarkan. Tetapi damai sejahtera yang Yesus janjikan, yang tinggalkan bagi murid-murid adalah damai di dalam setiap keadaan. Dalam suka, dalam duka, bahkan di dalam kondisi di mana saat-saat hidup kita di dunia ini berada dalam tekanan, berada dalam kesulitan barangkali, bahkan mungkin ada penganiayaan, bukan hanya secara fisik ya, penganiayaan secara batin, tapi kita menikmati kondisi itu karena kita merasakan ada penyertaan Tuhan. Inilah damai sejahtera yang Yesus janjikan. Tidak tergantung kepada situasi, kondisi, ataupun keadaan yang ada di sekitar kita, ataupun situasi-situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Semoga ini boleh menjadi kekuatan bagi kita ya, sahabat Inverse. Dan di Yohanes 14 ayat 29 itu menunjukkan bahwa Yesus memberitahukan hal-hal yang akan terjadi supaya ketika semuanya digenapi, murid-murid boleh percaya. Apa peran nubuatan dalam membangun iman, Pak Pendeta, dan bagaimana
kita boleh menghindari mempelajari nubuatan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu saja, atau mungkin mau berdebat dengan orang lain mungkin ya ada. Ya, jadi nubuatan ini bagian yang sangat penting ya, bahwa nubuatan juga adalah salah satu bukti daripada kebenaran dari Alkitab. Jika nubuatan itu kemudian nanti digenapi, ini salah satu bukti bahwa firman Tuhan itu memang berasal dari Tuhan. Sesuatu yang ditulis sebelum terjadi dan pada waktunya sejarah mencatat itu akan terjadi. Jadi ini juga mengajar kita dan mengingatkan kita bahwa nubuatan itu menunjukkan Tuhan mengetahui dan memegang, mengendalikan masa depan. Ia tahu apa yang akan terjadi, ia berkuasa bukan hanya di masa lalu, masa sekarang, tapi juga masa yang akan datang. Sehingga harusnya ini menguatkan kepercayaan kita bahwa tujuan kita juga mengetahui nubuatan atau urutan-urutan peristiwa di dalam Alkitab itu bukan sekedar hanya kita tahu apa yang terjadi, tetapi ini harus membangun iman kita, ketaatan kita, terutama kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ada beberapa nubuatan Alkitab yang masih belum digenapi. Tentu salah satunya yang kita pelajari pada minggu ini, bahwa Yesus berkata, "Aku akan datang kembali." Ini salah satu nubuatan yang belum terjadi, tapi ketika kita mempercayai bahwa ini firman Tuhan dan nubuatannya pasti digenapi, seharusnya ini menolong kita untuk selalu bersedia untuk menyambut kegenapan dari nubuatan yang Tuhan sampaikan ini. Amin. Dan pertanyaan terakhir untuk closing statement dalam satu kalimat atau poin singkat, janji apa dari Yohanes pasal 14 yang perlu dibawa oleh orang muda sepanjang pekan ini? Ya, mungkin tidak perlu khawatir ya ketika merasa tidak sanggup untuk menuruti perintah Tuhan, asalkan kita mengasihi Dia dan meminta pertolongannya. Roh Kudus yang dijanjikan itu pasti akan menolong kita untuk menyatakan Dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, saya mau menekankan tentang janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi janji kedatangannya yang pertama itu ketika dia lahir, ada banyak orang tidak percaya. Walaupun setiap hari itu sudah dikhotbahkan bahwa Yesus akan datang lahir sebagai manusia. Dan sekarang ini janji kedatangan yang kedua, jangan sampai sejarah terulang. Bahwa pekabaran tentang kedatangan Yesus ini adalah satu pekabaran rencana keselamatan yang begitu agung, di mana semua kita harus fokus kepada janji dan penggenapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Demikianlah diskusi kita pada episode ketiga dari seri adegan-adegan penutup, dan kita belajar bahwa ketika para murid akan menghadapi perpisahan dan masa depan yang tidak pasti, Yesus tidak meninggalkan mereka tanpa persiapan. Yang menjanjikan sebuah tempat, memperlihatkan kasih Bapa, memberikan Roh Kudus, dan menawarkan damai sejahteranya. Dan ketika hidup terasa tidak pasti, kita ingat satu kepastian bahwa Yesus akan datang kedua kali. Mari berpegang pada janji-janji Yesus. Pak Pendeta boleh tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk diskusi pendalaman Alkitab, Sekolah Sabat Inverse yang kami boleh sharing pada saat ini. Berkat ini boleh tertanam di hati kami, juga sahabat Inverse, dimanapun mereka berada yang menyaksikan dan mendengarkan pembelajaran firman ini. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa mengarahkan mata rohani kami kepada janji Tuhan, penyertaan Tuhan, terutama juga janji kedatangan Yesus yang kedua kali untuk membawa kami masuk di dalam kerajaan surga. Sertai kami semua, pimpin kehidupan kami Tuhan, demikian juga sahabat-sahabat muda Inverse dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.